The Revenge, bagian 40, Red 21 plus oleh Neng Neng. 1 minggu berlalu, waktu seolah berjalan begitu lambat bagi orang yang berada dalam sebuah penantian. Begitupun bagi Kiara, bagi gadis bertubuh tinggi ramping tersebut, waktu 1 minggu begitu lama dia rasakan. Berulang kali Kiara menghela napas begitu panjang, dadanya bergetar kuat, tubuhnya bergetar hebat, bahkan tangannya saling meremas dengan keringat dingin. Sungguh, Kiara merasa gugup, sangat gugup, namun juga sedih terselip di raut wajah cantiknya yang sudah diberikan polesan make up ala pengantin. Andai ayah dan ibu bisa menyaksikan pernikahanku, sebuah angan yang tidak akan pernah terwujud, bahkan hingga sepanjang hidupnya. Arah, sebuah suara mengejutkannya. Asisten Kim yang sedari tadi berdiri kaku di sampingnya ikut menoleh. Mas Bim, Kiara berdiri menyambut rentakan tangan Bima, memasukkan tubuhnya dalam dekatan hangat seorang pria yang dianggapnya seorang kakak. Kamu adalah pengantin paling cantik, kekehnya mengurai pelukan lalu meneliti penampilan Kiara siang ini. Gaun pilihanku bagus bukan? Bima mengerling, lalu tertawa setelah Kiara sempat memukul dada bidangnya ringan. Kiara menggunakan gaun pengantin mewah yang cukup tertutup. Kiara sungguh menuruti keinginan Bima yang menginginkan pengantin perempuan dilarang mengekspos bagian tubuhnya pada tamu undangan. Mas Bima, rajuknya manja. Kamu cantik, Arah. Pujinya sekali lagi. Matanya masih lekat memandang. Aku tahu. Sedikit narsis, Kiara memutar tubuhnya lincah. Lantas mereka berdua tertawa. Berbahagialah. Namun, jika Anda tidak bisa membuatmu bahagia, maka tangan ini selalu terbuka untukmu, Arah. Ucap Bima sendu, seolah dia sungguh akan melepas anak gadisnya untuk dinikahkan pada pria pujaannya. Tentu aku akan bahagia. Bahkan besok kami akan berangkat bulan madu. Pamer Kiara bangga. Aku tahu. Bima segera mengelus kepala Kiara dengan sayang. Tuan, waktu sudah siang. Acara akan segera dimulai. Suara asisten Kim menginterupsi mereka. Setelah menerima laporan dari anak buahnya yang berada di gedung pernikahan, lantas mereka segera membenahi diri. Bima segera merentangkan sikunya agar digandeng oleh Kiara. Kiara segera menyelipkan tangannya agar diapit oleh Bima. Dengan langkah berdebar, mereka berdua berjalan menuju gedung pernikahan. Ketika rasa harum mendominasi, air mata Kiara sudah hampir luluh begitu saja kala menginjakan kakinya di gedung tersebut. Berbeda dengan kebanyakan pengantin lainnya yang akan diiringi oleh bridesmaid atau akan diapit oleh kedua orang tuanya, maka Kiara kali ini digandeng oleh Bima atas permintaan pria itu. Aku yang akan menyerahkan tangan adikku pada calon pendampingnya, yaitu kakakku, ucapnya kala itu. Mewah, megah, meriah, 3 kata itu yang mewakili suasana pernikahan Andra dan Kiara. Wajar saja, mengingat mereka datang dari keluarga kaya raya. Meski ini bukan pernikahan pertama bagi Andra, namun ini adalah pernikahan pertama bagi Kiara. Ketika kaki menginjak pada lantai yang berlapis marmer, Kiara kembali tertegun, menatap sekeliling bangunan besar yang disambut oleh meriahnya gemerlap nuansa pernikahan. Dengan tema serba putih, menandakan bahwa pernikahan itu begitu suci. Para tamu undangan yang hadir sempat ternganga kala melihat penampilan Kiara hari ini. Kiara bak bidadari yang kini berbalut gaun pengantin panjang menutupi tubuh semampainya. Terlihat sangat menawan. Terlihat di seberang sana, seorang pria tampan dengan balutan baju pengantin tak kalah mewah tengah berdiri menyambut kedatangan Kiara. Pria itu terlihat semakin dewasa dengan penampilannya hari ini. Cocok jika mereka bersanding. Senyuman indah terlihat melengkung di bibir para tamu undangan. Mereka berdecak kagum. Tidak jauh beda dengan raut wajah Nyonya dan Tuan Besar Shailendra. Untuk pertama kalinya, pasangan paruh baya tersebut tersenyum dengan tulus.
Bahkan di pernikahan Andra dan Anet sebelumnya, wajah mereka hanya dihiasi senyuman palsu, juga wajah yang kadang datar. Sementara Bima, pria tampan itu segera memundurkan langkahnya kala tangan Andra sudah menyambut tangan Kiara dan membawanya menuju pelaminan. Duduk di sana dengan bibir mengembang dengan senyuman. Binar bahagia terdapat pada wajah-wajah yang tengah berbahagia. Bima tersenyum sendu menatap sepasang pengantin yang sudah mulai menyalami para tamu undangan yang memberikan ucapan selamat juga beragam doa kebaikan. Kadang, melepaskan bisa sesulit itu. Bima mendongak, lalu menerima uluran sapu tangan dengan ukiran bunga kecil di pinggirnya. Bima memaksakan senyumnya. Aku tahu kau jauh lebih paham bagaimana sulitnya melepaskan asisten Kim. Bima menyeringai, membuat perempuan dengan rambut sebahu ini memundurkan langkahnya. Tanpa kata, perempuan itu segera pergi menjauhi Bima. Sementara itu di atas pelaminan. Kamu cantik sekali hari ini. Pujian itu terdengar sedikit datar. Namun apalah daya, perangai pria yang berucap itu setiap harinya memang sudah begitu. Sulit bagi orang membedakan orang seperti demikian. Apa dia sedang bercanda atau sedang serius? Semua ekspresinya sama saja. Terima kasih. Dengan rena merah ucapannya ditanggapi dengan malu-malu. Mas Andra juga tampan sekali hari ini. Ucapnya menunduk dengan jemari saling meremut. Oh, bagaimana mungkin? Kiara kini sedang membayangkan betapa indahnya berumah tangga dengan Andra, pria yang sangat dicintainya. Ucapnya lagi masih dengan nada yang sama. Sementara itu, matanya kini menatap lekat pada lampu kristal berukuran besar yang terpasang di tengah ruangan gedung. Nanti malam, resepsi masih akan berlangsung. Tamu undangan yang hadir dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang datang di siang hari dan ada yang datang nanti malam hari. Acara akan diadakan di tempat yang sama. Malam nanti akan ada pesta dansa. Bersiaplah. Andra menarik pinggang ramping Kiara, lalu berbisik tepat di telinganya, membuat Kiara merasa geli. Sekucur tubuhnya kembali bergetar. Namun tak ayal, bibirnya melengkungkan senyuman. Seluruh tamu yang hadir yang melihat pemandangan tersebut ikut tersenyum merasakan bahagia bagi pasangan yang tengah berbahagia tersebut. Mereka bak pasangan raja dan ratu, disanjung oleh tamu undangan yang menghadiri. Betapa cantiknya mempelai wanita. Betapa tampannya mempelai pria. Mereka pasangan yang begitu serasi. Ternyata seperti ini rasanya kontrak di bumi. Sempurnanya mereka. Celoteh para tamu undangan tak berhenti terdengar. Namun di satu sudut gedung tanpa mereka sadari, ada sesosok manusia yang kini tengah meneteskan air matanya. Hatinya tersayat perih melihat kebahagiaan mereka di atas pelaminan. Riuh tawa yang biasa dipamerkan kini tak terlihat lagi. Matanya tajam menatap lekat pada pasangan yang tengah berbahagia. Kalian telah berbahagia di atas kepedihanku, batinnya.